Oke, kita akan ke seksi terakhir, yaitu Introduction to OOP Concept. OOP Concept itu hal yang harus dipelajari untuk main Java lebih dalam, karena OOP itu bahasa Java sendiri kan bahasa yang karena Java sendiri mendesain bahasa dari OOP itu. Nah, OOP itu dikenal dengan paradigma atau teknik pemrograman yang berorientasi pada objek. Di OOP ini, fungsi dan variabel dibungkus dalam satu objek atau kelas yang dapat saling berinteraksi sehingga membentuk sebuah program. Kayak objek terus ada integer, di dalam itu kita satu, cuma dibagi-bagi ada integer seperti umur, terus ada string nama, terus void, diulang lagi namanya, terus integer untuk mendapatkan si umur itu. Nah itu kayak dari OOP. Ini keuntungan dari OOP. Terus class object example, tugasnya adalah untuk merancang atau blueprint dari sebuah objek. Sedangkan objek pemrograman sebuah variabel merupakan instance dari kelasnya. Nah ini contoh dari kelas dan objeknya ini dia. Di sini kita membuat kelas is conditioning as one parameter name. Di sini kita mengprint satu nama adalah dan namanya. Terus kita memiliki statement word untuk membuat objek myPupim. Di sini myPupim namanya Tommy. Konstruktor. Kita juga pakai konstruktor, destruktor. Dan ada metode kita gunakan encapsulation. Encapsulation itu seperti apa ya? Encapsulation itu metode abstrak yang secara digunakan secara abstrak seperti itu. Terus kalau ini contoh dari enkapsulasi itu membungkus menjaga apa-apa yang ada dalam kelas tersebut. Enkapsulasi itu ada private, terus ada public, terus ada protect juga. Terus ini di inheritance pewarisan atau penurunan. Dalam konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menemukan properti dalam metode yang memiliki kelas lain. Ini contoh dari inheritance. Terus ada lagi modifier polymorphism itu digunakan pada ceritanya sama dengan parent class, maka hal itu harus override. Itu remiss. Oke, saya bisa jelaskan. Terima kasih.